Kisah Anatapindika dan sesosok Dewi. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang Anatapindika. Anatapindika yang menghabiskan 54 kor hartanya untuk pembangunan wihara Jetawana demi kepentingan Buddha Dhamma. Melayani kebutuhan sang guru secara rutin 3 kali sehari selama beliau berdiam di Jetawana. Kapanpun ia pergi ke sana, ia selalu berpikir. Para guru pembimbing serta para samanera akan melihat kedua tangan saya dan bertanya, apa yang dibawanya untuk didermakan? Sehingga ia pun tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Tatkala ia pergi ke sana pada pagi hari, ia membawa bubur nasi. Setelah sarapan, ia membawa mentega cair, mentega padat, dan obat-obatan lainnya. Pada malam hari, ia membawa wewangian, kalung bunga, obat oles, dan pakaian. Saat itu, mereka yang hidup dengan begadang telah meminjam harta sebanyak 18 kor darinya. Selain itu, 16 kor harta yang merupakan milik keluarganya, yang secara tersembunyi dikubur di tepi sungai, telah hanyut terseret hingga samudra ketika air sungai meluap sampai tepian. Alhasil, ia perlahan menjadi jatuh miskin. Meskipun demikian, ia masih memberikan dharma kepada para bhikkhu seperti sebelumnya. Walau ia tidak mampu lagi memberikan makanan terpilih seperti sebelumnya. Suatu hari, sang guru bertanya kepadanya, apakah dharma untuk kita ini disediakan di rumah tangga kita ini? Anatapindika menjawab, ya Bhante, tetapi makanan ini tidak istimewa, hanya makanan burung dan bubur untuk orang sakit. Kemudian sang guru berkata kepadanya, wahai perumah tangga, janganlah kamu berpikiran, saya telah memberikan makanan mentah yang tidak istimewa kepada sang guru. Dan jangan merasa risau karena hal itu. Jika maksud kamu memang murni, maka tidak mungkin makanan yang kamu berikan itu mentah bagi para Buddha. Kamu telah memberikan makanan untuk 8 makhluk suci. Meskipun pada masa Welama, saya berkeliling hingga seluruh India, saya tetap tidak mampu membujuk seorang pun untuk menyatakan berlindung kepada Tiratana. Sangatlah sulit menemukan seseorang yang pantas diberikan dharma. Oleh karena itu, janganlah dirisaukan dengan pikiran, saya mendermakan makanan mentah. Setelah berkata demikian, sang guru mengulang seluruh Welama Sutta. Tatkala sang guru dan para siswa beliau memasuki rumah Anatapindika, sesosok dewi yang berdiam di pintu gerbang menjadi tidak dapat tinggal di sana karena kekuatan dewata mereka. Sang Buddha beserta para siswa. Dewi itu pun berpikir, saya akan membuat rumah tangga ini menjadi tidak setia terhadap dirinya, sehingga mereka tidak akan lagi datang ke rumah ini. Meskipun sang Dewi telah berusaha keras untuk berbicara dengan perumah tangga itu, ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun kepadanya pada masa kejayaan dan kegemilangannya. Pada masa itu, ia pun berpikir, perumah tangga kini telah miskin, dan oleh karena itu ia akan memperhatikan perkataan saya. Lalu ia mendatanginya pada malam hari, memasuki ruang kerja bendahara, dan berdiri melayang di udara. Tatkala bendahara melihatnya, ia berkata, siapakah itu? Ini saya, wahai bendahara utama. Saya adalah sang dewi yang berdiam di pintu gerbang keempat dari kediaman Anda. Saya datang untuk menasehati Anda. Baiklah kalau begitu, katakanlah apa yang Anda harus katakan. Bendahara utama, tanpa memikirkan masa depan, Anda telah menghamburkan harta Anda untuk kepentingan ajaran Petapa Gotama. Kini, meskipun telah jatuh miskin, Anda masih terus memberikan harta Anda. Jika Anda terus begitu, dalam beberapa hari Anda bahkan tidak dapat menyisakannya untuk kebutuhan sandang dan pangan Anda sendiri. Apa manfaatnya yang Anda peroleh dari Petapa Gotama?
Tinggalkanlah kebiasaan memberi yang berlebihan. Pusatkan perhatian Anda untuk berdagang dan mencari kekayaan. Apakah ini nasihat yang Anda ingin berikan kepada saya? Ya, bendahara. Kalau begitu, enyahlah. Walaupun 100.000 kali Anda mencoba, Anda tetap tidak akan mampu menghilangkan kebiasaan saya. Anda berkata kepada saya hal yang tidak pantas Anda katakan. Apa tujuan Anda tinggal di rumah saya? Segera pergi dari rumah saya. Sang Dewi tidak mampu menahan perkataan dari seorang siswa mulia yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dengan membawa anak-anaknya meninggalkan rumah sang bendahara. Namun setelah meninggalkan rumahnya, ia tidak mampu menemukan tempat tinggal lain. Lalu ia sendiri berpikir, saya akan meminta maaf kepada bendahara dan memohonnya agar mengizinkan saya untuk tetap tinggal di rumahnya. Kemudian ia menghampiri dewa penjaga kota itu, menceritakan perbuatannya dan berkata kepadanya, "Kemarilah, bawa saya untuk menemui bendahara. Bujuklah ia agar mau memaafkan saya, dan bujuklah agar ia mengizinkan saya untuk tetap tinggal di rumahnya." Namun, dewa penjaga kota tersebut menjawab, "Kamu telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas kamu katakan. Sangat mustahil bila saya membawa kamu ke rumah bendahara." Demikianlah dewa penjaga kota menolak permintaannya. Kemudian ia pergi menemui 4 maharaja, namun mereka juga menolak permintaannya. Lalu ia menghampiri Saka, raja para dewa, memberitahukan seluruh kejadian kepadanya dan memohonnya dengan sangat jelas. Ia berkata, "Tuan, saya tidak mampu menemukan tempat tinggal untuk diri saya sendiri, sehingga saya mengembara tanpa perlindungan dengan membawa anak-anak saya. Mohon berikanlah saya kesempatan untuk kembali ke tempat tinggal saya dulu." Saka menjawab, "Tetapi saya tidak mungkin berbicara dengan sang bendahara demi kepentingan kamu. Meskipun begitu, saya akan memberitahukan sesuatu kepada kamu." "Baiklah Tuan, mohon katakan apa itu." "Pergilah mengambil pakaian dari pembantu bendahara. Catatlah jumlah harta yang dimiliki bendahara di atas sebuah daun. Gunakan kekuatan kesaktianmu dan kembalikan 18 kor hartanya yang dipinjam oleh para pedagang. Dan masukkan harta itu ke dalam gudang penyimpanan milik bendahara yang kosong. Selain harta tersebut, terdapat 18 harta lainnya yang hanyut terseret ke samudra. Lalu masih ada 18 kor harta tidak berpemilik, yang dapat ditemukan pada sebuah tempat tertentu. Kumpulkan semua harta itu dan masukkan ke dalam gudang penyimpanan miliknya yang kosong. Setelah menebus kesalahanmu, minta maaf kepadanya." "Baiklah," kata sang Dewi. Dan ia pun langsung melakukannya seperti yang diajari Dewa Saka. Setelah melakukannya, ia pergi ke ruang kerja bendahara dan berdiri melayang di udara sambil memancarkan sinar kesaktian. "Siapakah itu?" tanya bendahara. "Ini saya," jawab sang Dewi. "Dewi yang buta dan dungu. Saya pernah tinggal di gerbang keempat dari rumah Anda. Maafkanlah saya atas perkataan yang telah saya ucapkan kepada Anda dengan penuh kebutaan dan kedunguan. Untuk menuruti perintah Saka, Raja para Dewa, saya telah mengembalikan 54 kor harta dan mengisinya ke dalam gudang penyimpanan Anda yang kosong. Dengan demikian, saya telah menebus kesalahan saya. Saya tidak mempunyai tempat tinggal, dan oleh karena itu, saya menjadi sangat lelah." Anathapindika berpikir, "Dewi ini berkata kepada saya telah menebus kesalahan saya. Dan ia telah mengakui kesalahannya. Saya akan membawanya untuk pergi menemui sang tercerahkan sempurna." Kemudian ia membawanya menemui sang guru dengan berkata kepadanya, "Beritahukan seluruh perbuatan yang telah Anda lakukan kepada sang guru." Dewi itu bersujud di kaki sang guru dan berkata, "Bhante,
karena begitu dungunya saya sehingga saya tidak mengetahui betapa hebatnya kebajikan Anda dan mengeluarkan perkataan yang jahat. Mohon maafkanlah saya karena telah mengatai mereka." Demikianlah sang Dewi meminta maaf kepada sang guru dan juga kepada sang bendahara utama. Lalu sang guru mengingatkan bendahara dan Dewi itu tentang perbuatan baik dan buruk yang berbuah, dengan berkata, "Di masa kehidupan kini, wahai bendahara utama, bagaikan pelaku kejahatan yang melihat kebahagiaan, karena karma buruknya masih belum berbuah. Namun, bila karma buruknya telah berbuah, ia hanya akan melihat penderitaan. Demikian juga dengan pelaku kebajikan yang melihat penderitaan, karena karma baiknya belum berbuah. Namun, bila karma baiknya telah berbuah, ia hanya akan melihat kebahagiaan." Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian tersebut dan menyampaikan uraian dhamma. Lalu beliau pun mengucapkan bait-bait berikut ini. Bagaikan pelaku kejahatan yang melihat kebahagiaan, karena karma buruknya masih belum berbuah. Namun bila karma buruknya telah berbuah, ia hanya akan melihat penderitaan. Bagaikan pelaku kebajikan yang melihat penderitaan, karena karma baiknya belum berbuah. Namun bila karma baiknya telah berbuah, ia hanya akan melihat kebahagiaan. Kisah bikhu yang gagal menyimpan kebutuhannya. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang seorang bikhu yang gagal menyimpan kebutuhannya. Kisah ini bermula dari bikhu tersebut yang membiarkan segala barang kebutuhannya di luar tempat tinggal, seperti tempat tidur dan bangku. Ia menggunakan barang-barang itu di luar tempat tinggalnya. Barang kebutuhannya rusak karena diguyur hujan, terik matahari, dan rayap, hingga hancur berkeping-keping. Para bikhu lain selalu berkata kepadanya, "Saudara, apakah kamu bermaksud membuang barang kebutuhanmu itu?" Bikhu ini pun menjawab, "Saya hanya melakukan sebuah kesalahan kecil, wahai para bikhu. Barang-barang ini hanya sedikit rusak." Kemudian ia kembali melakukan hal yang sama. Para bikhu mengadukan perbuatannya kepada sang guru. Sang guru memanggilnya dan berkata kepadanya, "Bikhu, apakah benar laporan bahwa kamu telah melakukan hal demikian?" Namun ketika sang guru bertanya kepadanya, ia pun menjawab, "Sang Bhagawa, saya hanya melakukan sebuah kesalahan kecil. Barang-barang ini hanya sedikit rusak." Demikian ia menjawab sang guru mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Lalu sang guru pun berkata, "Para bikhu, tidak seharusnya berbuat seperti demikian. Seseorang tidak sepatutnya menyepelekan kesalahan kecil dengan berkata, 'Itu hanya sebuah barang yang sudah tidak berguna.' Bila sebuah kendi air yang tidak ditutupi diletakkan di ruangan terbuka dan hujan turun, maka kendi air itu mungkin hanya akan terisi dengan setetes air hujan. Tetapi, jika hujan turun terus-menerus, maka kendi air akan terisi hingga penuh meluap. Begitu pula dengan seorang yang melakukan kejahatan sedikit demi sedikit, maka kesalahan tersebut akan terkumpul menjadi banyak." Setelah berkata demikian, beliau mempertautkan kejadian ini
dan menyampaikan uraian Dhamma, lalu beliau pun mengucapkan bait berikut ini. Seseorang tidak sepatutnya meremehkan perbuatan jahat yang kecil dan berkata, "Itu tidak akan membawa akibat terhadap saya." Bagaikan kendi air yang terisi setetes demi setetes air, begitulah orang dungu mengisi dirinya dengan perbuatan jahat yang terkumpul sedikit demi sedikit. Pada akhir penyampaian khotbah ini, banyak orang mencapai tingkat kesucian Sotapanna kedua dan ketiga. Kemudian sang guru mengumumkan peraturan berikut. Barang siapa yang gagal memindahkan kembali tempat tidur yang ia sendiri letakkan di ruang terbuka, maka ia telah melakukan pelanggaran.